Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan dibuka tugas tadi halaman 10. Kita cocokkan bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Baik, yang pertama, jodohkanlah dengan jawaban yang sudah tersedia. Lihat nomor 1. Nomor 1, kota tempat diturunkannya surat Al-Falaq, yaitu jawabannya yang nomor 2, kota Mekah. Kalau salah dibenarkan ya. Selanjutnya nomor 2, nomor urut surat Al-Falaq dalam Al-Quran adalah surat ke-113. Jawabannya nomor 11, 113. Setelah itu nomor 3, jumlah ayat surat Al-Falaq ada 5 ayat. Jawabannya nomor 5, 5 ayat. Silakan dicocokkan, kalau salah dibenarkan. Selanjutnya nomor 4, golongan surat Al-Falaq yaitu golongan surat Makkiyah. Jawabannya nomor 3, Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Falaq adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah, itu namanya surat Madaniyah, golongan surat Madaniyah. Kalau surat yang diturunkan di kota Mekah yaitu golongan surat Makkiyah. Ya, yang salah dibenarkan. Selanjutnya nomor 5, arti Al-Falaq yaitu waktu subuh. Jawabannya nomor 4, waktu subuh. Selanjutnya nomor 6, jumlah surat dalam Al-Quran yaitu ada 114 surat di dalam Al-Quran. Terakhir surat An-Nas nomor 114. Selanjutnya nomor 7, tempat berlindung dari gangguan tukang sihir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya nomor 6. Selanjutnya nomor 8, contoh kejahatan pada waktu malam yaitu apa? Jawabannya nomor 9, pencurian. Jadi kejahatan pada waktu malam hari itu banyak, salah satunya pencurian. Selanjutnya nomor 9, nama surat yang menjelaskan tentang kejahatan tukang sihir. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Falaq. Jawabannya Al-Falaq nomor 7. Selanjutnya nomor 10, membaca Al-Quran pelan-pelan. Disebut juga apa? Tartil. Jawabannya nomor 8. Tartil itu pelan-pelan, benar. Pembacaannya dengan cara pelan-pelan dan benar tajwidnya. Itu namanya tartil. Selanjutnya yang Romawi 2. Kalau ada yang salah silakan dibenarkan. Kalau belum dijawab silakan dijawab. Nomor 1. Al-Falaq dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke, jawabannya C, 113. Nomor 2. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat ke-1 surat ini, yang artinya waktu subuh. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 3, surat Al-Falaq diturunkan di kota. Jawabannya B, Mekah, atau disebut golongan surat Makkiyah. Selanjutnya nomor 4, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bacaan ini adalah ayat ke, jawabannya C, ketiga dalam surat Al-Falaq. Selanjutnya nomor 5, manusia harus selalu berlindung kepada, jawabannya D, Allah. Jadi manusia hanya boleh berlindung kepada Allah, tidak boleh berlindung kepada siapapun. Kepada benda, kepada manusia, kepada malaikat atau nabi tidak boleh. Cukup berlindung hanya kepada Allah. Jadi semua punya tugas masing-masing, hanya Allah lah tempat kita berlindung. Selanjutnya nomor 6, surat Al-Falaq terdiri dari, ya itu apa ya? Jangan diaktifkan sirot. Ini saya matikan mic-nya biar nggak ganggu yang lain. Selanjutnya tadi nomor
Nomor 6. Surat Al-Falaq terdiri dari jawabannya D, 5 ayat. Yang salah silakan dibenarkan. Yang belum diisi silakan diisi. Selanjutnya nomor 7. Surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat kita berlindung. Di dalam surat Al-Falaq di kelas masing-masing. Di dalam surat Al-Falaq itu menjelaskan bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung dari segala macam kejahatan. Selanjutnya nomor 8. Adanya alam semesta merupakan salah satu bukti adanya Allah. Jadi seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu ada dengan cara Ia menciptakan seluruh alam semesta yang ada di dunia. Selanjutnya nomor 9. Di hadapan Allah semua manusia sama. Yang membedakan adalah apa? Jawabannya A, ketakwaan. Jadi walaupun ada orang yang kaya, ada orang yang pangkatnya tinggi, walaupun presiden, walaupun Pak camat, walaupun Pak Kades, walaupun tentara, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan cuma satu, yaitu takwa. Dia membedakan bagi seluruh makhluk Allah itu cuma satu, yaitu takwa. Walaupun dia kaya miskin, bagi Allah itu tidak ada apa-apanya. Selanjutnya nomor 10. Surat Al-Falaq tergolong surat jawabannya A, Makkiyah. Makkiyah artinya diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Jawabannya A, Makkiyah. Selanjutnya nomor 11. Waqab artinya jawabannya C, gelap gulita. Yang salah dibenarkan. Selanjutnya syarri artinya B, kejahatan. Nomor 12 jawabannya B, syarri itu kejahatan. Selanjutnya nomor 13. An-nafasa artinya apa? D, wanita-wanita tukang sihir. Ini dari ayat wa min syarrin nafasa. Itu artinya wanita tukang sihir. Jawabannya D. Nomor 14. Hasidin artinya jawabannya A, orang yang dengki. Kalau hasad itu dengki, kalau hasidin itu orang yang dengki. Jawabannya A. Yang salah silakan dibenarkan. Selanjutnya nomor 15. Ghasikin artinya A, malam. Jawabannya malam. Selanjutnya nomor 16. Orang yang mau membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya jawabannya B, 10 kebaikan. Jadi satu huruf dalam ayat Al-Quran itu dikalikan jadi 10 kebaikan. 10 pahala kebaikan bagi orang yang membacanya. Cuma satu huruf. Contoh alif, lam, mim itu 3 huruf. Jadi kalau kita membaca cuma alif, lam, mim itu kita sudah dapat 30 kebaikan. Karena dalam alif, lam, mim ada 3 huruf. Yang satu alif, lam, dan mim. Jadi luar biasa. Makanya kalau mau belajar Al-Quran, pahalanya sangat banyak. Makanya kalau belum bisa membaca Al-Quran, silahkan belajar. Yang belum bisa membaca Al-Quran, silahkan boleh nanti minta saya waktu sudah normal kembali, kita ngaji bareng. Biasanya jam 9 itu. Tapi untuk sekarang, karena kondisi tidak bisa masuk seperti biasa, maka kalian silahkan belajar di rumah dulu. Penting, jangan sampai lupa kalau bisa tiap habis sholat maghrib kalian membaca Al-Quran walaupun sedikit. Karena setiap satu huruf dalam Al-Quran itu pahalanya 10
kebaikan. Bayangkan kalau kalian membaca satu surat itu sudah berapa huruf. Nah, itu tinggal dikali aja. Dikali 10 berarti berapa puluh kali kebaikan. Selanjutnya, nomor 17. Adab pembaca Al-Quran. 1. Suci dari atas. 2. Menghadap kiblat. 3. Suara merdu. 4. Sebelum matahari terbit. Daftar di atas merupakan adab membaca Al-Quran. Kecuali nomor jawabannya D. 4. Kecuali sebelum matahari terbit. Jadi membaca Al-Quran itu adabnya suci dari atas. Menghadap kiblat. Suara merdu atau tartil. Termasuk kalau sebelum matahari terbit itu bukan salah satu adab. Karena membaca Al-Quran boleh kapan saja waktunya. Walaupun pagi atau siang atau malam itu boleh. Bukan cuman sebelum matahari terbit, bukan. Jadi jawabannya nomor 17D, nomor 4. Selanjutnya nomor 18. Arab ini dilafalkan apa? Jawabannya C. Qul a'udzu birabbil falaq. Jawabannya C. 18. Nomor 19. Perasaan tidak senang atas keberhasilan orang lain disebut dan disertai dengan usaha untuk mengurangi atau menghalangi keberhasilan orang. Orang tersebut disebut jawabannya B. Dengki. Yang salah silakan dibenarkan, yang belum dijawab silakan diisi. Selanjutnya nomor 20. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai. Jawabannya D. Kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq itu disebutkan bahwa dengan kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah Allah akan melindungi kita dari berbagai macam kejahatan. Bukan keburukan, bukan kemungkaran atau bukan kebaikan, tapi kejahatan. Karena surat ini turun saat terjadi kejahatan terhadap Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Nabi waktu itu kena ilmu sihir. Nah, ilmu sihir itu adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau makhluk Allah. Dan selanjutnya Romawi 3, halaman 12, dibuka. Nomor 1. Surat Al-Falaq diturunkan di kota, jawabannya Mekkah atau disebut Makkiyah. Nomor 2. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nomor 3. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, kalau diturunkan di kota Madinah disebut Madaniyah. Contohnya biasanya suratnya panjang-panjang kalau yang Madaniyah. Salah satunya Al-Baqarah itu Madaniyah. Biasanya suratnya itu panjang-panjang. Kalau surat Makkiyah biasanya suratnya pendek-pendek. Disebut surat Makkiyah atau yang turun di kota Mekah. Selanjutnya nomor 4. Surat Al-Falaq adalah urutan surat ke 113. Nomor 5. Orang rajin membaca Al-Quran akan masuk surga. Selanjutnya nomor 6. Hukum mempelajari Al-Quran adalah wajib. Karena kita sebagai umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan petunjuk dalam kita. Nah, ini Najwa baru hadir. Silakan masuk Najwa. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Kalau kalian mau perjalanan kemanapun, itu biasanya bawa peta, bawa petunjuk. Nah, untuk kehidupan kita dikasih petunjuk sama Allah berupa Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka kita harus atau wajib mempelajari Al-Quran biar kita tidak tersesat, biar kita tidak keliru jalan. Nanti kita tujuannya ke Surabaya, lewatnya salah maka kesesat.
Kita maunya ke Surabaya malah ketemunya ke Malang. Nah itu agar kita sampai pada tujuan, agar kita sampai ke Surabaya, maka kita butuh petunjuk. Nah itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, agar kita tidak sampai salah jalan, agar kita sampai pada tujuan. Maka itu kita wajib untuk mempelajari Al-Quran. Nah ini Clara baru bisa hadir. Najwa juga selamat datang. Nanti kalau telat, ini videonya tadi sudah saya rekam, nanti saya kirim ke grup. Yang telat boleh nanti lihat di rekamannya lewat grup WhatsApp. Untuk yang baru datang. Selanjutnya, nomor 7. Yang salah silakan dibenarkan ya. Yang belum diisi silakan diisi. Nomor 7. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya waktu subuh. Al-Falaq itu waktu subuh. Subuh itu sebelum atau terbitnya matahari itu waktu subuh. Selanjutnya nomor 8. Balasan kepada orang yang melakukan kejahatan adalah apa? Neraka. Jadi dalam surat Al-Falaq juga dijelaskan untuk berlindung dari kejahatan yaitu dengan membaca surat Al-Falaq. Nah, bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut itu juga ada, mereka juga manusia. Nah, balasan mereka adalah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jangan sampai, apalagi kalau kalian melakukan kejahatan, jangan sampai melakukan hal seperti itu karena balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah masuk ke dalam neraka. Selanjutnya nomor 9. Hasidin. Artinya orang-orang yang dengki. Hasidin itu orang-orang yang dengki. Kalau hasad itu dengki. Kalau hasidin itu orang-orang yang dengki. Selanjutnya nomor 10. Lanjutkanlah arti surat Al-Falaq ayat pertama di bawah ini. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq itu dari waktu subuh. Al-Falaq itu subuh. Selanjutnya Romawi 4. Yang salah silakan dibenarkan. Yang belum diisi silakan diisi. Romawi 4 nomor 1. Tulislah surat Al-Falaq ayat kedua. Jawabannya min syarri ma khalaq. Jadi kalian tulis di situ ayat kedua yang bunyinya min syarri ma khalaq. Itu siapa yang joget-joget di belakang itu? Dilihat orang banyak jadi jangan. Karena yang lihat ini banyak orang, jadi mohon saudaranya jangan melakukan hal aneh di belakangnya ya. Karena kelihatan banyak orang, ini teman-temannya juga lihat. Sudah, selanjutnya. Nomor 2. Bagaimana cara kamu agar terhindar dari kejahatan tukang sihir? Caranya gimana? Kalau kamu kena santet atau apa? Caranya gimana? Yaitu dengan membaca surat Al-Falaq. Dengan berlindung kepada Allah dan memperbanyak membaca Al-Falaq. Atau biasanya Nabi itu pernah menjelaskan bahwa sebelum tidur kita dicontohkan Nabi untuk membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Yang kedua adalah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 surat itu sebelum tidur dibaca. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu menghindarkan kita dari berbagai gangguan kejahatan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Sebelum tidur biasakan membaca 3 surat itu. Dan juga doa sebelum tidur juga. Lalu tiupkan kedua telapak tangan gini, setelah itu diusapkan ke mukanya. Jadi membaca 3 surat itu, terus disembulkan ke
telapak tangan, habis itu dibasuhkan ke muka. Itu melindungi kita dari gangguan tukang sihir sebelum tidur. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 3. Tulislah terjemahan surat Al-Falaq ayat ke-5. Bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dari gangguan atau kejahatan orang-orang yang dengki. Jawabannya, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Itu jawabannya. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan 2 kandungan isi dari surat Al-Falaq. Kandungannya apa? Yang pertama, agar kita terhindar dari kejahatan di malam hari. Yang pertama, kandungannya adalah dengan membaca surat Al-Falaq, kita terhindar dari kejahatan pada malam hari. Itu kandungannya. Dan yang kedua adalah sebagai manusia kita harus berlindung kepada Allah. Hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung. Jangan malah berlindung kepada orang lain. Jangan malah berlindung kepada batu di hutan atau pohon di hutan. Jangan, berlindung hanya cuma kepada Allah. Hanya Allah lah yang punya kekuatan. Selanjutnya nomor 5. Kepada siapakah kita harus memohon pertolongan? Jelaskan. Nah, itu tadi. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kenapa kok hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah lah yang memiliki kekuatan dan tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah semata. Tuh, makanya kita sebagai umat manusia hanyalah meminta kepada Allah, karena hanya Allah Tuhan satu-satunya yang Maha Esa. Sudah? Selesai. Sekarang kalau mau tanya silakan tanya, saya aktifkan semua. Ya, satu-satu silakan, yang mau tanya silakan. Ya, ada yang mau tanya? Apa nama? Sebutkan nama. Dian, mau tanya Dian? Saya mau tanya. Kak. Enggak, sudah.